Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel kami, channel Rocky Rindi. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Oke, teman-teman, kayaknya di seluruh Indonesia sekarang sedang musim penghujan ya. Jadi termasuk di daerah saya ini sudah mulai intensitasnya udah mulai tinggi ya. Udah mulai sering hujan dan ini yang harus diwaspadai oleh pengguna Vespa, terutama karena apa? Karena dia memiliki bahan atau material dari besi yang rawan ketika terkena cairan asam atau kasarnya kita sebut dengan hujan gitu ya. Hal yang harus kita perhatikan terutama adalah pengkaratan bagian material besi seperti ini ya. Ini kalau Vespamu udah ada bekas seperti ini, apalagi pecah-pecah ini ya, udah hampir putus kayaknya ini. Nggak tahu ini kapan mau saya reparasi. Yang jelas teman-teman harus lebih berhati-hati ketika musim hujan, karena ketika air hujan yang sifatnya dia asam, ketika kalian bepergian kena hujan kemudian ada air yang menggenang di bagian sini ya, di bagian sini, apalagi pakai karpet seperti ini harus diwaspadai. Harus pastikan dia sudah kering atau kalian bilas dulu dengan air tawar atau air sumur gitu, air tanah. Biar apa? Biar resiko untuk mengalami karat itu bisa sedikit lebih terhindar gitu ya. Nggak tahu ya, takdir ya. Meskipun takdir yang menentukan, kita harus tetap berusaha. Oke. Kalau memang kalian pengen sedikit rustik gimana gitu, ya udah kalian hujankan Vespa kalian, kemudian biarkan deh, nggak usah kalian bilas, nggak usah kalian cuci lagi, udah biarkan hujan lagi, nanti nggak usah dibersihkan lagi. Pasti Vespa kalian nanti akan kelihatan lebih rustik atau lebih klasik, cuman dekil ya. What the fuck? Jadi kelihatan lebih kotor aja gitu. Jadi kalau bisa pengguna Vespa ini biasanya sering dilakukan oleh pengguna mobil ya, anak-anak mobil itu biasanya ketika mereka baru beli mobil, dia akan langsung melapisi bagian bawah mobil dengan namanya plank coat ya. Jadi dia sejenis lapisan untuk melindungi cat atau bagian tubuh dari kendaraan mereka dari percikan air hujan yang dia sifatnya akan membuat bahan besi atau bahan metal menjadi keropos. Jadi plank coat itu sebenarnya bisa juga diterapkan di Vespa atau skuter-skuter kalian. Ya, jadi bagian bawahnya kadang-kadang kalau kita beli Vespa yang harus kita periksa adalah di bagian lantai bawah sebelah sini. Nah, kalau di sini udah keropos ya. Kalau udah keropos udah deh, jangan dibeli. Kalau kalian tetap maksa beli, suatu saat dia akan patah, sebelah sini akan patah, akan terbelah jadi dua, itu juga dapat membahayakan keselamatan kalian. Jadi kalau kalian beli Vespa, perhatikan di bagian kolong ya, bagian kolong ini. Ini juga di bagian sini diperiksa di bagian bawahnya. Kalau memang sudah terdapat karat dan keropos atau lubang, itu jangan dibeli. Tapi kalau misalnya kondisinya masih oke, dimungkinkan masih bisa direstorasi ya silakan gitu, itu terserah kalian. Cuman kalau saya sih tidak recommended ya, belilah Vespa yang dia dalam keadaan sehat. Karena kenapa? Karena kalian biar nggak keluar duit lagi ya, udah belinya mahal masih mau memperbaiki lagi, itu akan menambah budget kalian ya teman-teman. Ketika kalian sudah dapat Vespa ya, dapat skuter idaman kalian, silakan langsung dilapisi bagian bawahnya menggunakan namanya tadi apa ya, plank coat ya, lapisan yang digunakan pada mobil. Itu juga bisa kalian terapkan di Vespa kalian, karena memang bahannya agak sedikit sama mungkin ya, karena dia bahannya metal atau besi. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga bagian pengapian kalau sudah musim hujan seperti ini khususnya bagi pengguna platina ya, masih menggunakan platina. Kalau si Odet ini sudah saya ganti dengan CDI, saya juga tidak terlalu khawatir
Jadi untuk kelistrikan aman lah gitu ya. Kalau platina usahakan bagian kipas itu tertutup dengan rapat, atau usahakan tidak ada air yang masuk ke dalam instalasi platina kalian. Kemudian pastikan seluruh kabel yang kalian gunakan di dalam sistem pengapian tersebut, sistem kelistrikan tersebut, tidak ada yang terlepas dari pelindungnya atau dari karet bagian luar, lapisan luarnya. Jadi biar kalian tidak tersetrum juga. Lumayan kalau setrum ya. Jadi kalau dia mempunyai tegangan yang lumayan membuat kita ya kaget lah gitu ya. Oke. Teman-teman, itu saja sih yang perlu kita waspadai ketika musim hujan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, silakan kalian tambahkan. Misalnya apa ya, ada tips dan trik ketika musim hujan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam mesin kanan. Bye bye.